Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrawati, NIM 51904113997. Pada kali ini saya ingin menjelaskan soal dari UAS bagaimana cara penulisan struktur PHP untuk menampilkan data dari MySQL menggunakan jenis sintaks PDO. Langsung saja ke codingannya. Di sini membuat tag PHP yang ini, kemudian menggunakan try and catch, di mana catch-nya yaitu untuk menangkap error jika terjadi error di dalam file ini. Yang pertama, membuat koneksi database-nya. Di sini diberi nama $dbh sama dengan ini untuk koneksinya new PDO MySQL host localhost. Nama database-nya database Nisrawati, DB Nisrawati. Ini usernya. Kemudian ini passwordnya, karena tidak menggunakan password maka di sini dikosongkan saja. Kemudian set error mode menggunakan $dbh yang dari sini koneksinya. Kemudian set attribute PDO PDO error mode exception. Lalu jalankan query-nya. Result $dbh yang dari sini diquerykan, select bintang from kota atau mengambil data yang dari kota. Kemudian membuat HTML untuk menampilkan data yang dari database dalam bentuk tabel. Di sini menggunakan tabel dengan field nama kota, nama pemimpin, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, dan keunggulan. Kemudian ditampilkan datanya menggunakan while atau perulangan while. $row sama dengan result. Result ini dari query yang tadi, yang ini. Kemudian fetch. Ditampilkan dalam bentuk tabel, sehingga saat tampil akan ada tampilkan data menggunakan perulangan while. $row sama dengan result fetch. Kemudian tabel row, kemudian tabel data. Untuk isi datanya di sini menggunakan $row yang ini, yang dari sini diambil dari sini untuk mengambil datanya. Kemudian nama fieldnya yang dari database, nama kota, nama pemimpin, tanggal lahir, dan seterusnya. Jangan lupa ditutup kurungnya, karena ini disimpan di dalam tag HTML, maka menggunakan PHP ini, tag PHP juga, kemudian tutup kurungnya. Terakhir yaitu hapus koneksinya. $dbh ini merupakan koneksinya sama dengan 0. Lalu untuk catch-nya, PDO exception $e, tampilkan pesan kesalahan jika koneksi gagal. Kemudian soal yang kedua yaitu tampil data selesai. Lihat di apakah berhasil localhost. Berhasil. Ini sudah sesuai dengan yang ada di database. Apabila kita menambahkan data di dalam database, ini pencet aja. Kemudian ditambahkan. Maka otomatis sudah tertambah di dalam di sini. Tuh. Selanjutnya ke soal untuk yang kedua yaitu tuliskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP untuk menyimpan data NPM, nama mahasiswa, alamat yang tertulis pada komponen inputan. Di sini kita membuat koneksinya terlebih dahulu. Servernya localhost
usernya root, passwordnya tidak ada, nama database-nya Dewi Nisrawati juga. Kemudian dikoneksikan menggunakan MySQL Connect. Setelah itu, untuk memberitahukan jika terjadi error menggunakan if. Jika tidak sama dengan $com, maka koneksi gagal. Selanjutnya, untuk memfungsikan tombol submit ini, kita menggunakan if is set $_post submit $name and $name sama dengan $_post name, $nama, $_post nama, $alamat, $_post alamat. Kemudian di-query-kan insert into, ini merupakan sintaks SQL, insert into mahasiswa atau masukkan ke dalam mahasiswa dengan values name, $name dari sini, $nama dari sini, dan $alamat. Ini dikosongkan karena ID-nya auto increment. Kemudian di-query-kan MySQL query $con, ini merupakan koneksinya, dan query ini adalah sintaks SQL-nya. Dibuat dalam $result. Kemudian untuk mengecek apakah dijalankan, menggunakan if tidak sama dengan result, dari query gagal dijalankan. Else-nya, jika berhasil, maka akan tampil alert data berhasil ditambahkan. Ini untuk PHP-nya. Sedangkan untuk tampilannya menggunakan HTML dengan menggunakan form, kemudian tabel agar terlihat lebih rapi. Action-nya tidak ada. Kemudian metode post. Tabel, tr, tabel row, td-nya name, kemudian input dengan tipe teks, nama name, id name, begitupun dengan untuk nama dan alamat. Kemudian inputnya menggunakan tipe submit, name, submit, value simpan. Name, submit ini digunakan di sini. Langsung saja tampilan di browser. Tampilannya seperti ini. Jika kita menginputkan nama, ini nama Nisrawati, alamat, kemudian diklik tombol simpan, maka akan tampil alert data berhasil ditambahkan. Oke. Kemudian kita mengecek apakah data benar-benar berhasil ditambahkan. Kita ke database, tabel mahasiswa, data berhasil ditambahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.